Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab salam saya, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab salam saya, semoga tidak masuk angin. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Azhar Landari dengan NRP 230180061 dan rekan saya Sipaga Pratiwi, NRP 2301800. Di sini kita akan membahas mengenai spesifikasi teknis penyajian peta desa. Dari sini kita sudah memberikan 3 pertanyaan. Nah, dari 3 pertanyaan itu yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Dengan dosen pengamat saya yaitu Pak Hari Nugroho. Selanjutnya, teknis penyajian peta desa. Dari sini kita sudah memberikan 3 pertanyaan. Nah, dari 3 pertanyaan itu yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Dengan dosen pengamat saya yaitu Pak Hari Nugroho. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat spesifikasi penyajian peta desa merupakan aturan ataupun ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pembuatan peta desa. Spesifikasi teknis penyajian peta desa terkait dengan peraturan pemerintah tentang perlunya pembuatan peta desa yang akurat, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki standar kartografi yang sama antar peta desa. Maka perlu adanya spesifikasi teknis penyajian peta desa yang mengatur tentang penggunaan simbol kartografi sehingga penggunaan simbol bisa seragam dan sama persis walaupun pembuatan petanya berbeda, serta dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan. Hal ini bersumber dari Perka BIG nomor 3 tahun 2016 mengenai spesifikasi teknis penyajian peta desa. Selanjutnya, di sini adanya pembahasan mengenai spesifikasi peta desa, antara lain yaitu mengenai datum horizontal, proyeksi dan grid peta, skala dan ukuran peta. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu adalah mengenai datum horizontal. Datum kontrol horizontal baik untuk darat maupun laut yang digunakan di dalam peta desa adalah SRGI tahun 2013. Yang kedua yaitu mengenai proyeksi dan grid peta. Proyeksi peta yang digunakan dalam peta desa adalah Universal Transverse Mercator atau UTM. Proyeksi dan pembagian zona grid mengacu pada steroid yang telah dispesifikasikan dalam SRGI 2013. Dan yang terakhir ada itu skala dan ukuran peta. Peta desa yang disajikan dengan pilihan ukuran kertas sebagai berikut. Adapun 2 ukuran yang digunakan, yang pertama ukuran kertas A0, yang kedua itu ukuran kertas A1. Peta desa yang dapat disajikan pada skala yang pertama itu ada 1:2.500, 1:5.000, dan 1:10.000. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai peta desa dengan skala 1:5.000. Selanjutnya, dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah kami jelaskan, ada pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa peta desa itu. Mungkin dengan rekan saya bernama Ashifa Iga Pratiwi dapat menjelaskan mengenai apa peta desa itu. Pada Ashifa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Zara Wulandari yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab. Peta desa dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk merencanakan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dengan tingkat kedetalan informasi tingkat desa. Pembuatan peta desa dilaksanakan dengan menggunakan metode dan tata cara yang disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional maupun internasional. Terima kasih kepada rekan saya Ashifa Iga Pratiwi telah menjawab pertanyaan yang pertama. Di sini dapat kita lihat dalam pembuatan peta desa ini harus memperhatikan dengan beberapa metode dan tata cara yang sudah digunakan. Mungkin dengan pertanyaan kedua yang disajikan mengenai landas teori apa yang digunakan dalam pembuatan peta desa. Mungkin rekan saya kepada Ashifa Iga Pratiwi dapat menjelaskannya. Adapun berikut merupakan spesifikasi penyajian peta desa yang merupakan aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pembuatan peta desa, yaitu norma desa dan berikut. Yang pertama, pembuatan peta desa merupakan upaya untuk menyediakan peta desa yang akan digunakan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan nasional. Yang kedua,
Pembuatan peta desa dilakukan oleh pihak-pihak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mengikuti tata cara dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang. Yang ketiga, pembuatan atau penyusunan peta desa adalah kegiatan pengolahan dan penyajian data dengan mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan pembuatan peta desa. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembuatan atau penyusunan dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial. Yang kelima, pembinaan kegiatan penyelenggaraan pembuatan peta desa dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial terkait atau dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan pembinaan tersebut. Hasil kegiatan pembuatan atau penyusunan peta desa diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial. Wah, dari pertanyaan yang kedua tadi sudah dapat kita menemukan jawabannya. Landasan teori apa yang kita gunakan yaitu dari KBIG nomor 3 tahun 2016. Apakah betul begitu? Pada rekan saya Syifa Pratiwi. Betul, penyajian peta desa berlandaskan peraturan Kepala BIG nomor 3 pada tahun 2016. Baiklah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Dari dua pertanyaan tadi di sini, dari pertanyaan terakhir mengenai seperti apa contoh kasus dalam pembuatan peta desa. Nah, kita mengambil salah satu studi kasus. Studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Asyifa, saya persilahkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Itu sebagai studi kasus yang kita ambil. Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus berbagai adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati eksistensinya dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mengenai spesifikasi teknis penyajian peta desa terkait dengan peraturan pemerintah tentang perlunya pembuatan peta desa yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki standar kartografi yang sama antar peta desa. Maka, perlu adanya spesifikasi teknis penyajian peta desa yang mengatur tentang penggunaan simbol kartografi, sehingga penggunaan simbol bisa seragam dan sama persis walaupun pembuatan petanya berbeda-beda, serta dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan. Dalam studi kasus ini akan menganalisis kartografi dalam pembuatan peta desa Beran yang mengacu pada peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2016 mengenai spesifikasi teknis penyajian peta desa. Adapun analisa yang dilakukan berdasarkan aturan mengenai skala dan ukuran peta, penyajian peta citra, simbol, tata letak, dan spesifikasi tata letak peta, dan spesifikasi penulisan info peta. Nah, berikut adalah citra Kabupaten Ngawi yang kita dapat melalui Badan Informasi Geospasial pada tahun 2016. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Beran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebagai studi telah kita ambil tadi, analisa dilakukan terhadap ukuran muka peta, interval grid peta, spesifikasi tata letak, warnaan simbol peta, spesifikasi penulisan informasi peta, dan keefektifan simbol yang digunakan pada peta Desa Beran Kabupaten Ngawi. Berdasarkan peta Desa Beran yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, hanya ukuran muka peta dan susunan atau spesifikasi tata letak informasi peta desa belum memenuhi aturan. Untuk ukuran peta, penggunaan interval grid, warnaan simbol yang digunakan, dan spesifikasi penulisan informasi peta desa sudah sesuai dengan peraturan Kepala BIG 3 tahun 2016 tentang spesifikasi teknis penyajian peta desa. Maka, dengan terdapat 6 parameter dengan 4 parameter yang sudah sesuai dan 2 parameter yang tidak sesuai, dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian peta desa. Peta Desa Beran yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dengan peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2016 adalah 66,67% dengan nilai maksimal 100%. Selain itu, pada Desa Kabupaten Ngawi, semua simbol yang disebutkan dalam aturan digunakan oleh pembuat peta desa meskipun objek yang disimbolkan tidak ada pada Desa Beran. Kemudian masih terdapat beberapa objek di Desa Beran yang belum diatur simbolnya pada peraturan Kepala BIG nomor 3 tahun 2016, yaitu yayasan, panti, dan koperasi simpan pinjam. Wah, di sini dengan kita mendengar penjelasan dari rekan saya,
Dapat kita simpulkan bahwa dari studi kasus yang diberikan, maka dengan penyajian peta desa harus berlandaskan peraturan yang berlaku. Di sini landasan yang dipakai yaitu Perda BIG nomor 3 tahun 2016, membahas semua yang disebutkan dalam aturan digunakan oleh pembuatan peta. Mungkin penjelasan yang dapat kami berikan pada pertanyaan saya kepada Syifa Iga Pratiwi. Kami mengucapkan terima kasih telah membantu beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Mohon maaf apabila informasi yang kami sampaikan masih banyak kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Siti Febian. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.